semuanya. Jadi hari ini kita intern di Scala Firm dari FH Universitas Erlangga. Kita akhirnya kemarin tiba-tiba ngide nih, Hara. Benar. Kita ngide, Pak Martin kita mau bikin podcast. Jadi padahal sekarang kita deg-degan ya. Minta sendiri deg-degan sendiri. Gak apa-apa. Kita mau bikin soal-soalan jadi kayak the first intern yang akhirnya inisiatif buat bikin podcast sendiri. Bener banget. Sangat inovatif ya anak-anak magang UNER ini. Betul. Should be proud guys. Langsung aja sih guys, kita mau bahas apa sih? Jadi hari ini kita santai-santai aja. Kita langsung kasih yang pelan-pelan dulu nih. Kita mau ngasih materi atau kayak ngejelasin dikit nih tentang fakta dan mitos yang ada di hukum Indonesia nih biasanya. Jadi karena di Indonesia tuh banyak banget ya, pasal ada undang-undang, ada pasal, dan juga dalam penerapannya itu banyak banget kayak prinsip-prinsip dan juga asas-asas yang somehow itu masih ada kaitannya sama kayak bahasa-bahasa asing, entah Latin, entah Belanda gitu. Jadi mungkin biar gak bingung teman-teman dan juga gak salah persepsi untuk beberapa hukum Indonesia, kita bikin podcast ini buat teman-teman. Jadi stay tune untuk ngerti hal-hal yang biasanya salah paham di hukum Indonesia gitu. Bener banget. Oke, langsung aja ya Jess, mungkin kita ke topik yang pertama. Boleh. Kamu pernah gak sih Kak denger kayak orang ngutangin tapi dia tuh langsung ke ranah pidana gitu, bukan ke ranah perdata? Oh, jadi lapor polisi nih? Iya, langsung lapor polisi. Wah, itu salah ya teman-teman, itu mitos yang pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada piutang, ada teman-teman minjemin utang, terus misalnya si orang yang dipinjemin ini udah bayar-bayar nih, lama nih bayarnya, ya itu berarti belum tentu itu masuk pidana teman-teman. Sebenarnya itu ranah perdata. Kenapa? Ya karena pada dasarnya ketika teman-teman sudah memberikan uang untuk dipinjam atau misalnya mengutangkan uangnya, itu jatuhnya ke perjanjian sebenarnya. Jadi bukan ke pidana ya? Benar, bukan. Kenapa ya? Karena kalau misalnya teman-teman pinjemin uang, pasti kayak balikinnya kapan? Iya. Jadi ada perjanjian di situ, kayak balikinnya sebulan lagi, 2 bulan lagi, seminggu lagi. Nah, perjanjian itu terjadi di situ. Jadi teman-teman nggak bisa langsung tiba-tiba kayak dia nggak bayar utang, gue laporin polisi loh ya, gitu nggak bisa teman-teman. Emang harus masuknya ke ranah perdata karena itu basically perjanjian gitu. Jadi lebih ke wan prestasinya aja ya. Benar, bisa dibilang itu salah satu bentukan prestasi sih, pembayaran yang terlambat gitu lah. Oke. Terus kapan sih Kak itu bisa jadi ke ranah pidana? Sebenarnya utang-utang ini. Kalau ke ranah pidana ini bisa terjadi ketika pertama dalam pembuatannya, dalam ketika dia minjemin uang nih atau meminjam uang, dia bohong nih, dia tahu sebenarnya dia nggak bakal bisa bayar. Tapi dia kayak, udah gue pinjem dulu ya, pinjem aja ya. Terus dia mungkin punya prinsip kayak I'll figure about it gitu ya. I'll deal with it gitu kan. Nah itu nggak bisa teman-teman, itu masuknya malah bisa aja ke penipuan. Kenapa? Karena dari awal teman-teman ini tahu nih, teman-teman nggak mampu untuk membayar, tapi teman-teman decide kayak nggak apa-apa nih gue bisa, dan menjanjikan hal yang sebenarnya bohong. Nah itu masuknya penipuan jadinya teman-teman. Kemudian bisa juga waktu pinjam penggelapan mungkin ya. Enggak, sebelum masuk penggelapan itu bisa juga, tapi sebelum masuk penggelapan bisa juga mereka minjem uang tapi pakai nama palsu, pakai martabat palsu gitu. Itu. Nah itu masuknya penipuan juga teman-teman. Kemudian kalau penggelapan ya Rara itu bisa juga malah yang minjemin utang yang kena penggelapan. Kenapa? Karena misal nih dia dapat duit nih, dia mau dapat uang duit itu dengan niat yang baik awalnya, terus dia kayak ada yang minjemin nih, oh udah gue pinjemin deh tanpa persetujuan si ngasih yang A nih yang pertama, si B minjemin ke C, terus C nggak bisa bayar. Nah itu yang C bisa kena wan prestasi atau penipuan, yang B-nya malah kena penggelapan karena itu bukan hak dia. Jadi pidananya kedua-duanya ya? Bisa banget sebenarnya teman-teman gitu. Terus berarti kalau misalnya aku pinjam uang ke kamu 500.000 gitu, terus akhir-akhir ini tuh aku lagi bokek banget, gak punya uang, gak bisa bayar kamu, berarti itu lebih masuknya ke ranah perdata ya, bukan pidana. Benar, kenapa? Karena nggak ada niat jahat di awal. Jadi masuk pidana itu ketika dari awal emang niatnya mau nipu nih, gue kayak udah gue pakai dulu aja, udah gue bawa kabur uangnya. Nah itu baru masuk pidana. Kalau misalnya di tengah jalan nggak bisa bayar, nah itu namanya masih masuk ke perdata gitu sih Ra. Oke. Berarti yang beredar di masyarakat tuh salah banget ya teman-teman. Kayak misal ada 2 orang nih saling utang piutang, tapi kayak ntar kalau misalnya lo nggak bayar, gue
gue laporin polisi, gue penjarain lo gitu, itu nggak boleh ya kak? Sebenarnya kurang tepat aja sih Ya, teman-teman, kurang dan tepat. biasanya itu terjadi di lapangan untuk biasanya ngancem, tapi ada juga orang yang beneran ngelaporin gitu. Makanya kantor polisi banyak banget tuh Ya laporan gitu. Sebenarnya salah Padahal salah ya, teman-teman. bukan pidana kan. Better teman-teman somasi nih kalau nggak bayar utang. Kalau somasi nggak berhasil, teman-teman langsung ajukan gugatan wan prestasi gitu, daripada teman-teman wasting time nih, wasting energi ke polisi yang sebenarnya kurang tepat sasarannya, karena itu belum tentu masuk pidana, kecuali dengan circumstances yang tadi kita bilang ada bisa diindikasi penipuan dan juga penggelapan kayak gitu teman-teman. Oke kak, berarti bener ya, yang tadi kita bahas soal misal kita ada utang piutang, terus lapor polisi aja biar cepet urusannya, enggak, itu salah banget ya teman-teman, itu masuk ke mitos. Yes, betul. Oke kak, mungkin kita bisa lanjut ke topik yang kedua nih kak. Misal nih, kita tuh berdua punya bisnis. Oke. Terus kita ada janji mau bagi hasil, bagi profitnya dari bisnis kita itu. Nah, tapi kita nggak ada kayak perjanjian tertulis gitu. Jadi kita cuman kayak omong-omong doang, kayak ya ngobrol-ngobrol santai biasa. Via chat gitu-gitu. Iya, gitu, kayak ya ntar lu 50-50 ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu tuh sebenarnya sah nggak sih kalau cuma lisan doang? Oke. Sebenarnya itu sah. Jadi itu salah satu mitos yang ada juga ya teman-teman. Kayak ada yang bilang nih, kalau nggak tertulis ya perjanjiannya nggak sah. Itu bukan bohong, itu salah, kurang tepat. Kenapa? Karena sebuah perjanjian itu bisa dianggap sah. Keabsahan sebuah perjanjian itu tertuang dalam pasal 13-20 KUH Perdata. Jadi ada kecakapan, kesepakatan, objek tertentu dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan. Nah, jadi kalau misalnya nih perjanjiannya nih lisan via call, via secara langsung segala macam, tapi udah memenuhi 13-20 KUH berarti itu udah sah sebenarnya gitu. Oke. Jadi tertulis itu sebenarnya emang bukan syarat sah, tapi kayak lebih ke alat bukti kalau ntar di pengadilan gitu. Betul, ya? Jadi kalau misalnya ada sengketa nih, katakan tuh wan prestasi ya tadi. Nah sengketanya bawa alat buktinya apa, barang buktinya apa, yaitu bawanya si kontrak itu sendiri, si perjanjian tertulis itu, entah itu akta bawah tangan atau akta otentik seperti itu. Oke. Nah kak, tapi yang masih aku bingungin nih kak, kan kayak tadi misal kita bagi untung, bagi hasil dari bisnis kita, terus nggak ada bukti yang konkret gitu, yang tertulis. Nah aku tuh bingung ntar kayak kita bagi persentasenya berapa, terus kapan dibayarnya tuh kayak gimana, kayak rawan banget gak sih kak buat terjadi kesalahan di pengadilan buat nilai itu gitu? Sebenarnya enggak sih teman-teman, karena kan alat bukti itu nggak harus berupa dokumen ya, nggak harus surat, bisa aja lewat chat, bisa lewat bukti transfer, bisa lewat rekaman suara maupun lewat email gitu bisa teman-teman. Tapi memang perlu diakui bahwa nilai alat bukti itu jadinya sedikit lebih lemah dibanding dokumen tertulis gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau bisa di perjanjian kayak gitu ditulis nih ya, biar kayak lebih gampang gitu dibuktiinnya nanti. Benar, karena si perjanjian lisan ini walaupun sah dia tetap rawan di pengadilan gitu. Kak, ngomong soal perjanjian nih kak, kan tadi kita udah bahas yang soal lisan-lisan, berarti boleh ya. Nah, ada nggak sih kak perjanjian-perjanjian yang emang harus tertulis? Ada 3 contoh nih perjanjian yang harus tertulis. Pertama itu jual beli tanah. Jadi itu harus ada akta notaris atau PPAT dan juga itu doang sih. Harus ada akta dari notaris dan PPAT. Kenapa? Karena itu biar mutasi hak tanahnya dalam pembuatan SHM nantinya di atar BPN itu jelas. Itu ada di PP nomor 24 tahun 1997. Kemudian juga ada perjanjian pranikah. Itu teman-teman juga harus ada akta notaris dan didaftarkan sebelum nikah. Jadi kalau misalnya jangan sampai juga teman-teman nanti bercerai, itu aktanya itu jadi akta otentik gitu. Dan juga terakhir ada pendirian PT. Pendirian PT ini kenapa harus pakai akta otentik yang dari notaris? Karena ini harus disahkan nih, Ra. Jadi kalau teman-teman di PT itu harus didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, itu ada di pasal 7 UU PT gitu. Nah, itu sih. Oke. Dilihat-lihat aku tadi nilainya Kak Jus nih hafal banget ya soal pasal-pasal di UU PT, terus di kayak UU perkawinan tadi BW juga. Sebenarnya ngomong-ngomong dikit nih Kak, boleh nggak sih Kak, kayak anak kita sebagai anak fakultas hukum tuh emang harus banget nih hafal pasal? Enggak sih teman-teman, kalau ngafalin isi pasal sih enggak ya, agak-agak gempor tuh buku tebel-tebel itu teman-teman hafalin, tapi lebih ke teman-teman harus tahu pasal ini pasal itu buat
itu kenanya pidana apa atau itu tentang apa. Misal nih, pasti semua anak hukum tahu lah 1320 KUH Perdata itu Isinya pasti apa apa gitu ya. isinya, pasti keabsahan perjanjian. 1365 pasti PMH. Benar-benar. Terus 378 pasti penipuan gitu-gitu. 362 pencurian. Gitu-gitu. Teman-teman pasti udah tahu lah kayak gitu. Jadi bukan kayak kita tahu nih isinya, misalnya apabila seseorang ini itu nggak mungkin teman-teman, kita nggak mungkin ngapalin sebanyak itu. Terlalu detail ya kalau satu-satu unsur-unsurnya dibedah. Panjang, tapi yang pasti teman-teman tahu nih pasal ini itu tentang apa, dan juga mungkin unsur-unsurnya aja. Jadi nggak harus yang kayak satu sentence itu teman-teman hafalan tuh nggak perlu gitu sih, Ra. Yang penting kita kayak paham lah isinya betul, nggak perlu hafal banget ya. Betul. Kata per kata itu isinya apa gitu. Oke. What a nice insight sih Kak. Mungkin kita balik ke yang tadi ya. Oke, boleh. Soal akta-akta ini aku pengen tahu deh Kak, apa sih bedanya akta otentik sama akta di bawah tangan? Jadi simpelnya gini, akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum kayak notaris, PPAT. Itu tuh ada di pasal kalau nggak salah 1868. KUH Perdata. Kan? Ya, jadi itu tuh punya kekuatan hukum yang penuh di formil dan material. Nah, sedangkan kalau akta bawah tangan itu yang dibuat oleh para pihak, misalnya nih kayak kontrak, itu biasanya akta bawah tangan. Kontrak kerjasama, kontrak kalau jual beli tanah enggak, kontrak kerjasama, kontrak pengadaan, pengangkutan itu biasanya akta bawah tangan gitu. Tapi emang akta bawah tangan yang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata ini dia tuh kayak dia sah sebenarnya, tapi lebih gampang buat dibantah gitu loh dalam sebuah sengketa gitu. Oke. Terus selain akta-akta surat yang tadi tuh sebenarnya di pengadilan di Perdata tuh ada alat bukti lain nggak sih? Ada, kayak misalnya saksi itu kan salah satu sebuah alat buktian. Terus juga ada lebih ke unsur-unsur sih, ada prasangka, ada pengakuan, ada sumpah juga, ataupun kayak, tapi memang jujur hakim tuh lebih percaya ketika dokumen itu tertulis atau akta otentik. Jadi kalau rekaman, chat, email kayak tadi aku bilang, kalau misalnya perjanjiannya lisan itu juga bisa dipakai sebenarnya semenjak ada UU ITE, tapi memang tidak sekuat itulah. Ya, rawan banget. Rawan. Makanya teman-teman kalau misalnya even itu sama teman sendiri, misalnya aku sama Rani kan teman dekat, terus kayak kita mau bikin bisnis nih, bodo amat mau teman, saudara, even pacar atau istri sendiri, kalau memang akadnya dari awal perjanjiannya dan prestasinya itu adalah bagi hasil, itu teman-teman sebaiknya bikin akta bawah tangan, nggak apa-apa, teman-teman langsung bikin aja, biar ketika ada hal yang tidak diinginkan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bener banget, jadi langsung ada bukti konkretnya gitu. Betul. Nggak omong-omong aja ya. Oke. Jadi intinya di topik yang kedua tadi kita berarti perjanjian lisan itu sah. Betul. Sah secara hukum, cuman emang butuh alat bukti yang tertulis gitu buat bisa lebih kuat di pengadilan karena nanti. Dia rawan kan tadi yang kayak aku bilang. Betul. Oke. Gitu. Ini Kak, kita masuk ke topik yang ketiga Kak. Apa itu? Misalnya nih, kita kan lihat di berita-berita misalnya ada kasus pencurian gitu-gitu. Nah, kenapa sih netizen ini langsung ngecap di berita tuh kayak, oh ini orang nih pasti salah nih pencurian, wah salah penjara ini langsung aja gitu. Itu sebenarnya salah nggak sih Kak mereka? Sebenarnya salah ya teman-teman, karena gini, ditangkap polisi belum tentu salah teman-teman. Ketika seseorang ditangkap polisi berarti ada laporan yang bentuknya adalah dugaan. Oleh karena itu di hukum itu ada sebuah prinsip namanya praduga tak bersalah. Jadi seseorang tidak bisa dianggap bersalah sampai adanya putusan hakim yang ingkrah, seperti itu. Atau nama lainnya presumption of innocence ya Kak. Benar-benar. Itu salah satu asas yang emang harus dipahami sama anak-anak mahasiswa baru di Fakultas Hukum ya Kak? Oh iya betul. Jadi teman-teman kalau nanti ditanyain dosen terus bilang kayak, ini kalau ditangkap polisi salah apa benar, belanja belum tentu teman-teman, karena masih praduga, masih itu dugaan indikasi bahwa dia melakukan sebuah tindak pidana gitu. Benar-benar. Jadi tadi tuh praduga tak bersalah itu sebenarnya apa sih Kak? Kayak definisi secara hukumnya banget nih. Jadi dalam hukum pidana, setiap orang yang disangka, ditangkap, kemudian ditahan, dituntut atau diadili harus dianggap belum bersalah. Nah, sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, itu ada di pasal 8 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu juga diatur nanti ada di KUHAP, tapi aku lupa pasalnya itu.
Itu bukti nyata, tidak semua anak Eva harus tahu pasal teman-teman yang penting Iya. paham ya isinya apa. Nah Kak, berarti kalau misalnya udah di penjara itu bukan berarti dia tuh bersalah gitu? Betul, belum tentu. Karena dari prinsip praduga tak bersalah itu teman-teman juga harus ngerti ada 3 pembeda seseorang menggunakan baju oranye. Apa aja tuh Kak? Pertama namanya tersangka. Jadi dia tuh baru diduga melakukan sebuah tindak pidana. Yang kedua tuh ada terdakwa. Jadi dia sudah masuk proses pengadilan nih, udah diadili, tapi dia baru sampai didakwa gitu kan. Dia didakwa ke pengadilan, kemudian dia terpidana. Nah, terpidana ini baru kita tahu dia salah apa bener nih. Dia udah bisa bener-bener terdekam bertahun-tahun, berbulan-bulan di jeruji ini ketika dia sudah menjadi terpidana. Kenapa? Karena dia sudah diputus oleh putusan hakim yang inkrah gitu. Jadi ngelewatin tuh semua pembuktian, duplik semua segala macam itu udah lewat. Nah baru hakim menimbang untuk tahu oh dia beneran nih terpidana gitu. Oke. Ya gue jadi inget deh kasus temen ayahku. Kayak dia tuh sebenarnya udah ditahan 2 minggu gara-gara disangka penipuan. Nah tapi akhirnya dia lepas juga karena emang buktinya nggak banyak ya. Iya buktinya nggak banyak, nggak gitu. salah ternyata gitu. Ya itulah contoh-contoh nyata yang ada. Jadi kayak misalnya teman-teman nih jangan kalau orang tangkap polisi, teman, saudara atau orang-orang sekitar terus kayak atau mungkin orang yang kalian kenal nih kan tiba-tiba lihat di TikTok gitu, nah belum tentu dia bersalah karena kita harus lewatin proses pengadilan segala macam. Karena banyak juga loh kasus-kasus di mana kita udah judgmental banget ya mereka terus tiba-tiba ternyata Kak di prank, ternyata enggak plot twist gitu kan. Sebenarnya mereka nggak bersalah gitu. Betul kayak banyak lah kasus-kasus kayak gitu kan yang sebenarnya yang ditangkap nggak salah, udah dijudge, udah dikata-katain parah segala macam, malah nggak bersalah gitu teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya ya lihatlah proses persidangannya, pembuktiannya seperti apa gitu. Iya. Padahal kayak masih heran gitu aku kenapa culture di masyarakat itu masih nganggap kayak oh ini kalau misalnya udah di proses pengadilan pasti salah ini, padahal sebenarnya nggak benar ya Kak. Betul, karena itu lebih ke trial, ada budaya namanya trial by media. Jadi kita sebagai masyarakat ketika melihat sebuah berita, ini mungkin agak-agak permain psikologis juga ya teman-teman. Kayak lihat berita kayak ditangkap polisi, wah fix salah nih sampai turun polisi terjun segala macam. Nggak, belum tentu. Kan ada penyidikan juga teman-teman, itu nggak langsung semuanya gitu. Nah jadi kalau headline-nya tuh ditangkap polisi tuh belum tentu dia terbukti salah di pengadilan. Balik lagi itu baru diduga melakukan sebuah kejahatan gitu, sebuah tindakan pidana gitu. Nah, ada juga namanya overkriminalisasi. Jadi orang di penjara itu kadang orang di penjara padahal seharusnya lebih tepatnya tuh di administratif atau perdata kayak tadi tuh. Telat bayar utang di penjara nggak nyambung, nggak pidana kan itu harusnya kan urusan ya beda urusan, itu nggak masuk pidana, jadi nggak bisa kayak gitu. Itu sih, jadi intinya ya penjara belum tentu salah teman-teman gitu. Iya terus kita juga harus bisa bedain ya tentang yang tersangka, terdakwa, terpidana itu bedanya apa. Terus itu juga penting nggak sih Kak buat maba-maba fakultas hukum yang baru masuk buat bedain 3 itu? Betul, buat di hukum pidana ya. Iya, nanti nggak usah di hukum pidana, di pengantar hukum Indonesia pasti dosen kalian bertanya. Pasti mention ya. Iya, nanti tiba-tiba coba buka KUHP 378 nih. Kalian baca ini kalau dia ditangkap ini udah pasti salah nggak? Padahal gitu. Kan belum tentu. Jadi kayak ada juga nih kasus-kasus kayak orang ditangkap ternyata dia cuma ngebantuin, itu kan beda teman-teman. Beda. Itu penyertaan. Iya. Junto 5 ya, junto berapa? 5556 gitu. Itu teman-teman. Ya gitu ya teman-teman. So dari topik yang ketiga tadi bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya dia ditangkap bersalah kayak penipuan yang tadi di TV-TV itu belum tentu dia bersalah guys. Karena ada yang namanya asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Ya mungkin segini aja ya teman-teman buat podcast kita hari ini. Kita santai-santai aja hari ini, kita kasih teman-teman sedikit pengantar, kurang lebih kayak gini lah podcast kalau dari intern mahasiswa. Tungguin aja nanti ada another 2 episodes dari teman-teman kita yang membahas sesuatu yang sedikit lebih rinci lagi. Jadi teman-teman tungguin aja podcast berikutnya. Thank you teman-teman. Bye, see you in another episode.